Salam. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak Part 7. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara, alangkah menyenangkan kalau satu waktu kita berada di tempat-tempat yang indah dan menyenangkan. Seperti yang ada di belakang saya hari ini. Ini satu tempat yang luar biasa indahnya. Satu tempat yang mungkin kita impi-impikan. Di dunia ini ada begitu banyak atau ada berbagai tempat atau taman yang sangat terkenal. Misalnya saja yang kita kenal dengan Central Park di New York yang menghiasi banyak media sosial, atau kalau kita nonton tayangan-tayangan film Hollywood seringkali menjadi latar belakang, dan ini menjadi salah satu tujuan destinasi para traveler, ya. Kemudian kita juga mengenal apa yang disebut dengan Taman Keukenhout yang ada di Belanda yang terkenal dengan bunga tulipnya. Walaupun sesungguhnya taman ini hanya bisa dikunjungi 1 bulan dalam 1 tahun, tetapi taman ini sangat terkenal. Ada begitu banyak taman yang bisa kita sebut, dan ini menjadi tempat yang indah dan yang menyenangkan, yang mungkin setiap orang menginginkan satu saat bisa berada di tengah-tengah tempat yang indah dan menyenangkan itu. Tetapi tahukah saudara, di dalam Alkitab sebagaimana yang kita baca tadi, ada satu taman yang terindah yang pernah dicatat oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 2 tadi. Itulah yang bernama Taman Eden. Taman Eden dalam bahasa Ibrani itu berarti sesuatu yang menyenangkan, satu kegembiraan atau satu dandanan. Atau dengan bahasa lain seringkali Taman Eden disebut sebagai surga dunia. Kita sudah membaca tadi, di dalam taman itu ada begitu banyak tempat yang indah dan menyenangkan. Di dalamnya ada berbagai pohon yang menarik untuk dipandang, atau dengan kata lain yang menimbulkan selera dan baik untuk dimakan. Berarti selain tempat yang menyenangkan, taman itu adalah tempat yang mensupport atau mensuplai setiap kebutuhan orang yang mengunjunginya. Ini yang kita lihat di dalam pembacaan tadi. Kemudian ada pohon kehidupan, ya, yang bicara tentang bahwa orang yang masuk di dalam taman ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang kalau kita lihat kemudian menurut Wahyu pasal 2 ayat 7. Dalam penglihatan Yohanes, ini merupakan satu kehidupan yang akan dinikmati di langit dan bumi yang baru. Yang berikutnya, di dalam taman itu juga ada pohon pengetahuan yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji manusia itu. Sehingga kita lihat ada berbagai keindahan-keindahan dan kesenangan di dalam taman yang luar biasa indah dan menyenangkan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang terakhir tadi, kita membaca ada satu sungai yang mengalir.
yang tentu memberi kesejukan kepada siapa saja yang hadir dan berada di tempat itu. Dan sungai itu dikatakan memiliki 4 anak cabang, dan salah satu yang bernama Pison adalah satu cabang sungai di mana bukan hanya sekedar sungai, saudara, tapi sungai yang menghasilkan berbagai emas mulia, berbagai perhiasan, berbagai segala sesuatu permata yang indah yang sangat diimpi-impikan oleh manusia. Tapi saudara, kita tahu akhir dari cerita taman yang indah dan menyenangkan di Taman Eden itu. Karena dosa manusia, Taman Eden yang indah dan menyenangkan itu akhirnya harus ditinggalkan. Karena Tuhan telah mengusir manusia dari taman itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi saudara, sesungguhnya taman yang indah dan menyenangkan itu belum berakhir sampai di situ saja. Karena taman yang indah dan yang menyenangkan yang bernama Taman Eden hanyalah taman yang bersifat sementara, di mana satu waktu Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di tempat yang indah dan menyenangkan itu. Tetapi itu sifatnya sementara, bahkan menjadi sia-sia karena dosa manusia. Kalau kita lihat sesungguhnya di dalam Alkitab, Tuhan juga sedang menyediakan tempat yang jauh lebih indah dari Taman Eden. Itulah taman yang bernama surga. Di dalam taman itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Cahayanya yang seperti permata yang paling indah. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 9 dan seterusnya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya. Kemudian di situ kita bisa melihat 12 pintu gerbang yang terdiri dari 12 mutiara. Dan jalan-jalan di kota itu terbuat dari emas. Di sana juga terdapat pohon-pohon kehidupan yang berbuah dan memberikan kesukaan dan sukacita. Dan yang paling menarik di taman itu, di sana hanya akan ada pujian, di sana akan ada sukacita yang luar biasa. Tahukah saudara, kesanalah kita akan pergi. Di sanalah kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Di tempat yang indah dan menyenangkan bersama dengan Allah dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, mungkin saat di dunia ini kita tidak dapat mengunjungi tempat-tempat yang indah dan menyenangkan. Saudara tidak perlu kecewa, karena Allah telah menyediakan tempat yang indah dan menyenangkan dalam kekekalan di surganya yang kekal. Hanya ada yang satu yang Tuhan minta. Kalau saudara ingin mau masuk ke dalam surganya, tempat yang terindah yang tidak akan ada habisnya, percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang akan dapat membawa kita masuk ke tempat indah dan menyenangkan itu. Terima kasih saudara. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.